Halo semuanya teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat, amin. Hari ini tema readingan kita yang susah melupakan kamu. Oke, kita lihat siapa orang yang saat ini susah banget melupakan kamu. Ya guys, aku ambil tarotnya dulu. Seseorang yang saat ini susah banget ngelupain kamu. Teman-teman semuanya, ini general reading. Tidak semua orang bisa resonate dengan pembacaan kartuku ini. Jadi, bijaksana ya dalam berkomentar dan juga ambil saja kartu yang sesuai buat kamu. Yang tidak sesuai silahkan diabaikan, jangan memaki-maki ya. Memaki-maki keadaan tarotnya. Dan kita lihat saat ini siapakah orang yang susah melupakan kamu. Seseorang yang saat ini susah melupakan kamu. Di sini ada Four of Pentacles, teman-teman. Seseorang ini adalah orang masa lalu kamu, ya. Seseorang ini masih memiliki perasaan yang dalam kepada kamu dan dia juga sering masih terus ya memikirkan kamu hingga hari ini. Teman-teman semuanya, dia tidak beranjak pergi ya mencari kamu atau mencari yang lain. Aku lihat orangnya memang tidak memiliki energi untuk melakukan sesuatu usaha kepada kamu. Kita lihat nanti kenapa dia seperti itu ya. Dan di sini ada Ace of Cups dan Page of Swords yang tadi terjatuh ya teman-teman. Seseorang yang saat ini susah melupakan kamu adalah orang yang pernah mencintai kamu ya. Dan hingga hari ini aku lihat secara energi dia masih memiliki perasaan yang dalam ya. Ada kerinduan yang benar-benar tidak tertahankan di dalam perasaannya, di dalam jiwa dia saat ini. Dan aku lihat seseorang ini adalah orang yang bawel ya, banyak mengatur, terus kamu selalu saja dapat komplainan gitu. Orangnya gampang sekali mengeluarkan kata-kata yang kurang baik gitu ya, kata-kata yang selalu mengarah kepada hal-hal yang negatif, yang diarahkan selalu kepada kamu. Tetapi orang ini sangat mencintai kamu ya, seseorang yang pernah hinggap lagi yang pernah datang dalam hidup kamu ya. Oke, kita lihat lagi seseorang ini. Siapakah seseorang ini? Ada Six of Pentacles ya teman-teman. Lalu ada Eight of Wands dan satu kartu lagi ya. Di sini ada Seven of Wands. Oke, aku langsung uraikan ya. Saat ini siapakah seseorang yang sedang atau orang yang susah sekali melupakan kamu? Orang ini pernah bekerja sama dengan kamu ya, mungkin juga punya hobi yang sama, punya aktivitas yang sama, atau punya pekerjaan yang sama, atau kalian memang telah melakukan usaha atau bisnis bareng gitu ya. Dan seseorang ini juga yang selalu yang selalu kamu support, dia support kamu, kamu support dia ya. Dan aku lihat juga seseorang ini pernah banyak mendapatkan bantuan juga dari kamu ya secara finansial, oke? Dan aku lihat dia bukan orang yang sendirian ya, melainkan sudah memiliki keluarga. Dan seseorang di sini juga hubungannya LDR ya, kamu dan dia memiliki jarak yang begitu sangat jauh sehingga sulit sekali kamu untuk berkomunikasi, bahkan untuk ketemu aja mungkin
harus banyak mengeluarkan biaya yang cukup lumayan besar ya, sehingga memang, energi orang ini, terkadang sangat menyebalkan aku lihat ya. Dan juga mungkin kamu termasuk orang yang sangat, agresif, tapi dia di sana, diam ya, pendiam atau kalem, tapi kalau bicara dia menyakitkan ya. Dan di sini ada Seven of Wands, seseorang yang sangat sederhana secara penampilan ya, seseorang yang sangat, apa ya, kalau kulihat bukan dari kalangan orang besar, bukan dari seseorang yang memiliki jabatan, tetapi dia betul-betul dari orang yang, mmm, apa ya, seperti punya usaha pribadi ya, seperti orang yang punya, bisnis pribadi ya. Dia tidak bekerja pada suatu tempat, tetapi melainkan dia adalah orang yang, memiliki punya banyak, kesibukan yang dia ciptakan melalui idenya dia, ataupun juga dari mungkin ya orang tuanya ini adalah seseorang yang, berdagang gitu, yang yang berbisnis, sehingga dia pun, meneruskan usahanya orang tuanya tersebut, atau memang dia berdiri sendiri atas ide kreatifnya, atas memang bakatnya dia ya, seseorang yang sangat sederhana, namun bukan orang yang, kekurangan ya, seseorang yang serba bisa dan mampu untuk, tercukupi kehidupannya. Dan kita lihat seseorang ini memiliki usia yang sama dengan kamu ya. Kalau terlihat dari kartunya untuk saat ini, seseorang ini memiliki usianya sama dengan kamu, atau beda ada beberapa bulan atau beberapa tahun saja, tidak sampai, mungkin tidak dewasa banget, cuman dia memang punya karakter, apa ya, seperti orang yang senang bersembunyi ya. Kalau ada Four of Pentacle di sini, mungkin orang ini, orang yang, banyak merahasiakan sesuatu ya. Dan aku lihat juga dia bukan orang yang, suka dikenal, maksudnya dia memang betul-betul di balik layar, dan tetapi anehnya dia tidak suka dikenal banyak orang, tetapi di sini ada Page of Swords ya, dengan Three of Pentacles, seseorang yang selalu ingin jadi yang utama, seseorang yang ingin selalu jadi pusat perhatian malahan aku lihat ya. Dan, orang ini memang banyak bersembunyi ya, menyembunyikan sesuatu kebenaran yang mungkin, kamu juga tidak terlalu paham, tidak terlalu, mencari tahu orang ini ya, sejak, pertemuan kalian, sejak komunikasi kalian di awal langsung klik, langsung nyambung, langsung merasa senang, happy kamu karena merasa disayang ya oleh orang ini, As of Cups, karena perhatian dan sayangnya begitu besar, dan kamu merasakan ya dan pernah ketemu juga. Aku lihat beberapa kali juga kamu sering ada pertemuan, dan kontak fisik juga. Mungkin dari sini kamu merasakan, apa ya, perasaan dia ya. Mungkin dia tidak mengungkapkannya, atau memang sudah tahu bagaimana perasaan dia, namun saat pertemuan itu terjadi, kamu lebih paham ya, perasaan dia itu begitu dalam sama kamu ya. Tipikal orang yang romantis ya, tapi bukan orang yang banyak bicara gitu ya, kalau mau apa diomongin gitu ya, tetapi dia juga orangnya memang senang dapat pujian, senang dapat, penghormatan gitu ya. Dan dia memang, sangat perhatian sama kamu. Ini mungkin, dia lakukan karena perasaannya lagi sayang banget ya sama kamu, dan seseorang ini adalah orang yang pernah dulu kamu cintai, kamu sayangi, dan seseorang ini adalah orang yang datang dari masa lalu kamu. Dan saat ini dia kembali lagi ingin menjalin komunikasi, bahkan ada sebuah kerinduan yang dalam yang sudah dia, simpan ya. Dan ini kamu tidak ketahui ya, memang dia juga sudah berusaha mencari kamu, dan, terputus ya, terputus aku lihat seperti itu. Usahanya memang begitu tidak terlalu keras ya, sehingga tidak mencapai pada tujuannya. Jadi saat dia sedang bekerja keras atau berusaha untuk
untuk terkoneksi lagi sama kamu, bukannya dapatin kamu, tapi justru dia malah fokus ke pekerjaannya dia. Karena orangnya bosenan, cepat banget berubah pikirannya. Terus orangnya juga nggak bisa dipaksa ya. Cepet banget perubahannya karena di sini ada Eight of Wands, cepat berubah pikiran juga. Terus kalau udah ngerasa capek atau lelah tuh dia ngerasa selalu dirinya paling banyak usaha, jadi kayak sombongin diri gitu kalau dia itu paling banyak usaha, paling banyak effortnya. Tapi nggak tahu ya, yang jelas terlihat seperti ini aku melihat di kartunya, bahwa seseorang ini memang selalu ingin mendapatkan pengakuan lebih dari orang lain atau mungkin juga dari kamu. Dan kita lihat ya energi dia saat ini seperti apa kepada kamu. Di sini ada Eight of Cups ya, teman-teman. Dia merasa gini ya, dalam keadaan sedih saat ini ya. Aku lihat energi dia dalam keadaan sedih saat ini. Ada perasaan tidak percaya diri, ada perasaan untuk punya planning, atau memang dia sudah mengplanningkan ya waktu yang tepat untuk meninggalkan kamu gitu. Tetapi aku lihat di sini sangat berat dia melangkah pergi. Eh, yang aku rasakan justru kesedihannya begitu dalam sehingga dia sepertinya belum mampu tinggalin kamu sebelum komunikasi, mungkin sebelum dapat perkataan ataupun omongan dari kamu. Saat ini dia sedang menunggu sepatah kata atau dua patah kata dari kamu ya. Pingin ada obrolan dulu, pingin ada perpisahan atau pamitan dulu gitu ya. Sebelum dia pergi, dia tidak mau begitu saja pergi, tetapi ada pamitan, ada omongan. Dia ingin tahu kejelasannya bagaimana perasaan kamu terhadap dia, dan bagaimana kamu harus betul-betul tahu saat ini apa yang sedang dia rasa. Dia ingin mengutarakan semuanya kepada kamu, namun tidak bisa terhubung dengan kamu. Mungkin kamu ngeblokir ya, karena di situ ada pintu yang tertutup. Barangkali komunikasi atau media sosial yang dia miliki sudah kamu blok, atau kamu hilang gitu kontaknya, memang sengaja untuk healing kamu, untuk perubahan kamu ya. Secara energi memang teman-teman ya, saat ini sedang kita bacakan ini dia dalam keadaan penuh kesedihan ya, banyak lamunan, banyak pertimbangan, dan dia juga lemah ya, seperti lemas gitu badannya, tidak bertenaga untuk untuk melakukan perjalanan menjauh dari kamu ya. Tidak bisa dia lakukan hingga hari ini ya. Orang ini susah banget ngelupain kamu. Secara energi teman-teman, dia susah melupakan kamu seperti pada temanya. Dan kita lihat juga dapat kartu yang sesuai, resonate ya dengan kartunya, bahwa dia tidak bisa melupakan kamu. Lalu kita lihat bagaimana energi dari kamu ya, energi dari yang kamu rasa terhadap dia. Di sini ada The Magician teman-teman ya. Energi kamu ingin mengembangkan ya kreativitas kamu. Kamu memiliki sebuah cita-cita, sebuah harapan ya, agar kamu bisa menggapai cita-cita yang saat ini sedang kamu jalani. Dan kamu ingin fokus di dalam kemampuan kamu ini. Dan selama dengan dia, mungkin kamu tidak dapat mengaplikasikan segala kegiatan kamu, terus pemikiran kamu ya, semuanya terbatasi karena terhubung atau berhubungan dengan dia. Dan saat ini aku lihat energi kamu ingin terbebas dari dia untuk menambah pengetahuan kamu, untuk menambah skill kamu, untuk
mempraktekkan keahlian yang sudah kamu miliki, kamu ingin uji cobakan, kamu ingin dipakai ya di dunia luar. Sudah saatnya kamu keluar memperlihatkan kemampuan kamu, memperlihatkan siapa diri kamu kepada orang banyak ya. Dan saat ini sepertinya kamu merasa memang menjadi dirimu sendiri, menjadi seperti apa yang kamu mau. Kamu bisa bergaya, kamu bisa memakai sesuatu yang kamu sukai, kamu bisa menggunakan sesuatu yang kamu senangi, kamu bisa menjadi dirimu sendiri tanpa kontrol dari dia ya. Justru saat ini kamu merasa bahagia, the magician ya. Sesungguhnya kamu adalah orang yang pintar, memiliki banyak kreativitas, memiliki banyak pengetahuan ya, ataupun juga kamu seseorang yang tinggi spiritualnya, atau juga kamu seseorang yang paham tentang hal-hal yang orang lain tidak mengerti di kehidupan ini ya. Bisa jadi orang supranatural, atau juga orang yang pengobat, atau juga bukan pengobat yang minum obat-obatan, bukan ya. Jadi maaf ya, aku salah bicara, tapi orang yang bisa mengobati ya, mengobati orang banyak gitu ya, membantu orang banyak, kesusahan orang banyak. Tapi keahlian yang kamu miliki dari tanganmu ya, dari anugerah yang Tuhan berikan kepada kamu. Dan waktu mungkin bersama dengan dia, kamu di sini sulit untuk menggerakkan semua kemampuan kamu ini karena kamu dibatasi. Dan saat ini kamu seperti terbebas, dan memang secara energi kamu bertambah semangat, bertambah pintar, bertambah dayanya besar ya, kekuatannya. Dan aku lihat kamu juga tidak terlalu terpengaruh dengan seperti apa hubungan kamu saat ini dengan seseorang ini ya. Secara energi yang aku tangkap, kamu justru sepertinya malah seneng gitu ya, malah happy dengan seseorang yang saat ini tidak bisa melupakan kamu. Kamu senang kalau dia tidak bisa melupakan kamu, dan kamu juga benar-benar yakin, bahkan percaya bahwa seseorang ini tidak akan bisa melupakan kamu ya. Kenapa? Karena kamu adalah orang yang spesial, kamu juga orang yang mungkin juga sudah meritualkan sesuatu kepada dia, bukan hal-hal yang konyol, hal yang negatif, tetapi mungkin kamu sering mendoakan dia ya, sering memberikan kebahagiaan gitu dalam bentuk doa, dalam bentuk semangat itu dalam bentuk doa, sehingga semesta pun mengantarkannya kepada diri dia. Kalau itu adalah doa baik, maka doa itu kan sebelum nyampe ke orang yang dimaksud, yang didoakan, akan sampai kepada dirimu gitu ya. Jadi dirimu ini sekarang lagi glowing, lagi glow up, lagi naik, lagi bagus, energinya lagi kuat, energinya lagi sempurna gitu ya, lagi semangat banget, percaya diri banget. Nah, setelah kamu yang mendapatkan itu karena doa itu buat orang lain, kamu dulu yang kena, lalu dia juga seperti itu, makanya secara energi dia masih terus terkoneksi dengan kamu ya. Entah kenapa, nanti kita lihat, tapi yang jelas ini juga mungkin treatment atau juga cara kamu memperhatikan dia. Sepertinya kamu tahu apa yang menjadi kekurangan, apa yang dia butuhkan, kamu ngerti gitu ya. Dan ini yang membuat dia sayang dan tidak bisa melupakan kamu. Kamu paham apa yang menjadi kebutuhan, keinginan, dan juga orang yang sangat memberikan apa ya, orang yang sangat bisa memberikan harapan-harapan dia yang tidak terwujud menjadi bisa terwujud gitu. Orang yang bisa memberikan kebahagiaan, kegembiraan ya, karena aku lihat di sini kemampuan kamu yang luar biasa, dan dia juga terpengaruh, dan dia juga kayak kayak ketularan gitu, pinternya ketularan, pahamnya tentang sesuatu yang sedang kamu fokuskan atau yang kamu miliki saat ini. Yo, energinya bagus lah, panjang banget lagi ya. Oke, saat ini kita lihat lagi perasaan, udah ya, energi dia saat ini memang lagi sedih. Perasaan kamu terhadap dia juga senang gitu ya atas berita memang kalau dia tidak bisa lupain kamu. Dan sebenarnya dia seperti apa sih orangnya, kita lihat yuk. Sebenarnya dia seperti apa sih orangnya, seseorang yang susah melupakan kamu. Seperti apa sih sebetulnya orang ini, lihat ya.
Seperti apa sih orang ini? Seperti apa sih orangnya? Di sini ada Nine of Pentacle. Orangnya senang dengan sesuatu hal yang sifatnya apa ya? Dia senang dengan sesuatu yang mewah. Dia suka sekali. Orangnya materialitis ya, apa? Orangnya mata duitan gitu. Orangnya apa-apa dikit-dikit uang, dikit-dikit uang, dikit-dikit keuntungan ya. Dan aku lihat di sini memang kalau punya uang sedikit-sedikit dia itu pasti happy-happy gitu ya. Nggak banyak orang gitu, tapi dia sendiri gitu menikmati apa ya, hasil dari jerih payahnya atau mungkin hasil dari pemberian kamu ya. Orang ini tuh senang dengan kesenangan ya, kesenangan dunia. Orang yang suka dengan kemewahan lah, intinya seperti itu ya. Mungkin kamu juga paham. Orangnya seperti itu karakternya ya, seseorang yang saat ini sedang susah melupakan kamu. Aku lihat orangnya di sini kayak punya banyak ide, kayak punya banyak planning, tapi nggak ada satupun yang jalan gitu ya. Ya mungkin jalan tapi tidak sukses gitu ya, seseorangnya seperti itu. Karena apa? Kebanyakan di atas meja, jarang dia praktekkan, jarang dia gunakan. Mungkin juga uangnya habis ya buat hal-hal yang kurang diperlukan, kurang dibutuhkan. Jadi dia lebih fokus untuk menyenangkan dirinya gitu. Dan orang ini termasuknya ke dalam orang yang suka berhayal gitu ya, suka dengan sesuatu yang belum kejadian tapi dia kayak udah merasa di sana gitu, merasa seseorang yang seperti di hayalannya dia gitu ya. Orangnya banyak ide sebenarnya, cuman setiap kali dijalankan idenya ini kayak nggak bisa berjalan lancar gitu ya, cuman beberapa minggu atau beberapa bulan saja jalan, tapi kesananya itu kesannya kayak jenuhan orangnya, terus kayak bosenan, gampang gampang apa ya, gampang selesai gitu ya dalam bisnis atau dagang, orangnya seperti itu. Kalau kerja sama-sama orang juga gitu, ngebosenin karena apa-apa harus denger omongan dia, apa-apa harus kata dia gitu ya. Jadi kalau kamu punya ide atau orang lain punya ide, susah banget buat dimasukin karena dia seperti punya apa ya, penerawangan sendiri gitu, kayak punya apa ya, kayak sudah tahu nih bakalan terjadi sesuatu, bakalan terjadi ini itu gitu ya, dengan apa namanya, dengan pemikirannya dia gitu ya. Padahal padahal nanti di perjalanan tidak bergerak maju lagi ya. Karena apa? Karena dianya ini kebanyakan ngayal gitu, kebanyakan stuck di tempat itu, kebanyakan banyakin mikir, banyakin mimpi gitu ya. Usahanya kurang gitu, dibatasi kah atau gimana? Tapi memang iya, dia tuh gampang terpengaruh dengan suasana lingkungan sekitar. Misalkan kalau dia deket sama kamu, gampang terpengaruh sama kamu, atau dia deketnya sama seseorang lagi selain kamu, dia akan keikutan ke sana, ngikutin cara orang yang dia anggap mungkin spesial, dia anggap mungkin dia punya kelebihan dibandingkan kamu atau dia. Pokoknya seseorang yang memiliki kelebihan dibanding dia akan ikuti apapun itu yang sifatnya menguntungkan dia, pasti dia akan ikuti. Dan seseorang ini adalah seperti apa orangnya di sini, Knight of Pentacles ya. Seseorang yang yaitu aku bilang tadi ya, pergerakannya lambat gitu. Kalau dia punya keinginan atau punya usaha atau punya apa ya, cita-cita gitu, susah sekali untuk bergerak gitu ya, susah kali buat bergerak. Orangnya kebanyakan bukan tunggu perintah, apa sih, kayak seneng seneng diem tapi bisa dapet keuntungan, bisa dapet manfaat apa sih ya, dari dia lebih seneng kayak gini teman-teman ya. Karakternya nih ya, karakter dia di Knight of Pentacles, dia ngasih kamu ide,
dia kasih kamu saran lah gitu ya. Terus kamu ikuti saran itu dan kamu berhasil, dan dia pasti minta sesuatu atas saran yang udah diberikan dia ke kamu gitu ya. Kayak ucapan terima kasih lah. Orangnya seperti itu ya, nggak mau rugi gitu. Meskipun kamu adalah mungkin pasangannya ya, tapi dia nggak mau rugi. Seperti apa karakter dia? The Lovers, teman-teman ya, karakternya dia baik ya, dia baik, dia welas asih, dan aku lihat juga memang orang ini gampang sekali jatuh cinta ya, hati-hati ya, gampang banget tertarik sama orang lain gitu. Dan aku lihat juga dia kalau memiliki sesuatu yang lebih istimewa gitu, pasti gampang tertarik, gampang suka gitu ya, langsung deket gitu sama orang tersebut, atau dengan hal-hal yang dia minati pasti dia langsung apa ya, ngerasa spesial gitu, sesuatu yang apa ya, dia kan orangnya gini, orangnya kan seneng dispesialkan, seneng dibantu, seneng dikasih, orangnya kayak gitu ya, orangnya atau karakter dia seperti itu gitu. Terus kita lihat lagi teman-teman di sini seperti apa karakter dia. Ada Queen of Pentacles, dia juga aku lihat senang menjadi bos gitu ya, senang menjadi pimpinan karena pinginnya nyuruh-nyuruh, pinginnya kasih kasih perintah lah ya. Dia duduk tenang menunggu hasil, menunggu kabar berita, seperti itu orangnya ya, seperti itu orangnya. Meskipun dia pekerja keras, kelihatannya memang orangnya fokus kalau di tempat kerja, atau sedang menyelesaikan sesuatu, atau menyelesaikan ide, atau sedang merancang sebuah bangunan, atau sedang merancang sebuah planning. Dia tuh fokus memang teman-teman, tetapi dia senangnya nyuruh gitu, senangnya duduk gitu, duduk seperti layaknya seperti bos gitu, orangnya maunya kayak gitu, mau nyuruh-nyuruh aja gitu ya. Terus juga orangnya keras, The Emperor, orangnya keras banget, keras kepala, sombong gitu, angkuh gitu ya. Terus selalu menganggap orang di sekitarnya itu tidak jauh lebih baik daripada dia. Jadi selalu dia mengatakan bahwa dia yang terbaik, dia yang memiliki kelebihan, dia yang spesial, dia yang merasa dianugerahkan keberlimpahan, terus dianugerahkan kelebihan. Jadi dia kadang orangnya tidak bisa menerima kelebihan yang orang lain punya. Dia seperti lebih senang dieluh-eluhkan karena karena keistimewaan dia ya. Dia mungkin orang yang sangat diem gitu, jarang ngobrol, dan dia senang dipuji kalau dia pendiam, kalem, nggak banyak gaya, nggak banyak tingkah gitu ya. Tapi orangnya keras banget, ngatur dan pemerhati. Kalau yang tidak sesuai dengan dia biasanya dia debat gitu, dia debatin, dan orangnya memang seakan-akan seperti seorang pemimpin ya, atau memang dia seorang pemimpin, atau memang dia pernah atau menjabat sebagai seorang pemimpin ya di satu perusahaannya dia sendiri ya. Tapi yang aku lihat juga kalau misalkan dia bekerja di tempat lain, dia menjadi orang yang pemberi saran gitu ya, pemberi perintah gitu, mungkin seperti itu orangnya. Dan kita lihat seperti apa ya sebetulnya perasaannya dia kepada kamu saat ini. Kita lihat ya teman-teman ya, seperti apa saat ini perasaan dia kepadamu. Di sini ada Four of Wands ya, perasaannya secara fisik ya, dia bahagia. Tapi kebahagiaannya itu dia inginkan adanya pertemuan,
adanya selebrasi. Dia seneng tahu kalau sering ketemu. Dia tipe orang yang sulit banget LDR, susah banget by phone-an. Dia tuh senengnya ditemuin, senengnya ketemuan gitu ya. Nggak bisa dia kalau dari teleponan gitu. Orangnya susah juga. Aku lihat orangnya susah juga ya untuk dimintai atau apa ya, apa ya, disusahkan. Orangnya nggak bisa disusahkan gitu ya, karena dia senengnya dia itu dielu-elukan ya, senengnya dia itu dibesar-besarkan ya. Dan perasaannya sama kamu seneng, stabil, gimana ya teman-teman, malah harapannya pingin sampai hari ini dia ingin sekali apa ya, status hubungannya terhubung, atau apa ya, kayak apa ya namanya ya, pingin memiliki hubungan lah yang spesial dengan kamu gitu, ada pernikahan lah gitu ya. Intinya secara perasaan batinnya itu memang apa ya, seneng gitu sama kamu, tertarik gitu, seneng. Terus aku lihat juga kalau deket kamu tuh dia kayak happy gitu ya, selalu ada kebahagiaan, jarang banget dia atau saat ketemu sama kamu tuh sedih gitu ya. Terus berkeluh kesah tuh jarang, justru dia happy banget ketemu kamu. Terus bawaannya juga seperti orang yang tidak memiliki beban ya, orangnya betul-betul menghibur, betul-betul juga menularkan perasaan ceria kepada kamu ya. Secara perasaannya aku lihat dia sayang banget sama kamu saat ini. King of Wands, teman-teman, dia memang cuek saat ini sama kamu. Banyak perubahan sikapnya kepada kamu. Dia lebih cuek, lebih kayak terlihat nggak peduli sama kamu. Tapi sebetulnya dia selalu mengawasi kamu. Dia selalu juga kecarian kamu. Kalau nggak dapet informasi hari ini sehari pun, atau sejam, atau mungkin teman-teman maafin aku ya kok belibet ya. Jadi seseorang ini, King of Wands, dia itu orangnya banyak berubah saat ini ya. Aku lihat perasaan dia, memang dia tidak ingin melakukan pergerakan apa-apa kepada kamu. Ini udah niatnya dia dalam perasaannya. Dia tidak akan melakukan sesuatu apapun kepada kamu, baik itu pendekatan, telepon, atau mencari. Kalau memang kamu ngeblokir atau ngebuang nomornya, dia tidak mau mencari, dia tidak mau berusaha gitu. Tetapi dia memang selalu perhatian terhadap kamu dan selalu mencari tahu tentang bagaimana kamu hari ini, seperti apa kamu hari ini, bersama siapa kamu hari ini. Dia pengen tahu, dia perhatian sama kamu ya. Dan aku lihat secara energinya dia masih berapi-api, masih punya perasaan cinta sayang yang besar kepada kamu. Itu sebabnya dia selalu memantau kamu. Dia diam, tidak komentar, tapi dia senang gitu kalau kamu dalam keadaan baik atau tidak melakukan sesuatu yang dia tidak sukai ya. Dia senang kalau sudah lihat akun media sosial kamu, atau mungkin komentar kamu, ataupun apalah ya yang dia lihat tanpa mungkin private ya. Jadi bisa mencari tahu gitu kamu, dan dia senang rasanya tahu hal tentang kamu. Perasaan dia semakin hari semakin rindu kepada kamu, tapi dia diam, tidak melakukan apapun. Tidak melakukan apapun, orangnya mageran, itu pertama. Terus King of Wands nggak mau dibilang bucin, nggak mau ngejar, dia nggak mau sampai bocor ke publik kalau dia butuh kamu, kalau dia tergila-gila sama kamu, dia nggak mau seperti itu. King of Wands ya, sombong, merasa angkuh, merasa dialah yang seharusnya dicari, yang seharusnya dipuja gitu, bukan dia yang mencari kamu. Dia nggak mau digituin ya. Perasaannya meskipun dalam diam, dia senang hatinya sama kamu. Dan kita lihat seperti apa perasaan dia sebenarnya ke kamu. Di sini ada Seven of Swords teman-teman ya. Perasaannya bingung banget terhadap kamu, dan dia juga takut. Dia juga takut di sini ya. Secara energi perasaannya aku tarik takut.
Entah ini takut ketahuan, tapi entah juga takut kena masalah. Yang jelas perasaannya ada perasaan cemas. Cemas, takut kehilangan mungkin, atau kasih sayang yang kamu berikan kepada dia, dia takut banget ya yang dia sukai dari kamu berikan kepada orang lain. Dia saat ini ingin kembali kepada kamu karena ingin mendapatkan hal yang pernah kamu berikan kepada dia sebelum ini, sebelum ada terjadinya mungkin sebelum ada perpisahan, sebelum ada konflik ya. Dia merasakan kenyamanan, ketagihan akan sikap kamu atau apapun yang kamu sudah berikan kepada dia, dia ingat terus gitu loh ya. Sejauh kakinya melangkah pergi entah kemana di suatu tempat, ataukah dia menyeberang lautan, menaiki gunung, atau menaiki pesawat atau pindah negara, tapi dia tidak bisa melupakan kamu karena kamulah orang yang satu-satunya bisa mengerti dia. Dan dia juga nggak ngerti kenapa OVT terus ke kamu gitu, nggak bisa ngelupain kamu, pusing dia juga sebenarnya karena banyak pikiran dan banyak ngayalin kamu, banyak mikirin kamu. Dia sering sakit kepala, sering sakit pundak, sering sakit lengan karena tidak ada pergerakan. Dia males, maunya ngebayangin kamu, maunya ngelamunin kamu. Sudah pergi jauh, kembali lagi. Kenapa? Dia takut kamu berikan kasih sayang yang dulu kamu spesialkan buat dia, kamu kasih orang lain. Dia nggak mau kamu punya materi begitu banyak, keberhasilan yang kamu capai terus kamu kasih orang lain. Dia nggak mau. Dia pingin kamu memperhatikan dia, apa yang kamu miliki dikasih ke dia gitu ya. Orangnya seperti itu, nggak mau kerugian, nggak mau ditinggalin. Intinya ada sesuatu yang istimewa di kamu itu yang membuat dia nggak bisa lupain kamu, dan cari-cari cara tapi tidak melakukan pergerakan ya. Dan aku lihat di sini ada Five of Swords. Seseorang ini ya perasaannya lagi marah banget sama kamu, pingin ngoceh, pingin ada komplainan banyak ke kamu. Yang jelas aku ngelihatnya saat ini dia sedang tidak nyaman hatinya ya, pingin terhubung komunikasi, entah dia mau sindir kamu atau entah dia mau komplain masalah apa. Yang jelas kalau teman-teman mungkin belum ngeblok dia atau keblok atau gimana, sudah lama nggak komunikasi atau sudah lama hubungan ini tidak terlalu akrab, tidak terlalu baik, atau mungkin kamu juga tidak terlalu jauh rumahnya dengan dia tapi tidak bisa bicara, tapi tidak bisa ngobrol ya, karena aku lihat dia juga orangnya pemarah juga, orangnya gampang tersinggung. Jadi takutlah gitu ya kamu melakukan komunikasi, bukan takut karena dia pak guru atau suhu ya, tapi takut bertengkar aja gitu, bawaannya bertengkar aja, bawaannya ribut mulu, padahal sayang banget, susah banget kehilangan dia. Kamu juga seperti itu, setiap kali kamu mau pergi dari dia energinya nggak bisa, selalu balik lagi, pengen tahu gimana dia, pengen tahu kondisi dia, pengen dengar suara dia. Pokoknya kamu secara pikiran juga sama terganggu ya. Ini yang dia sedang alami sama seperti apa yang tadi aku bilang gitu ya. Perasaan dia memang lagi marah banget saat ini, pingin komplain ke kamu, dan hingga hari ini dia masih ingat kamu terus gitu. Mau melangkah pergi juga nengok lagi ke kamu, takutnya kamu masih harapin dia, masih pingin sama dia. Jadi dia pelan-pelan gitu jalan ninggalin kamu supaya kamu bisa nyusul. Sepertinya kayak gitu. Di sini ada di Chariot juga ya. Saat ini perasaan dia, aku lihat dia lagi fokus kepada sesuatu nih ya, sesuatu yang menggoda dia, sesuatu yang sudah membuat dia tidak tenang secara pikiran, secara batin. Ada The Chariot di sini. Apakah dia punya tempat baru untuk dia singgahi, ataukah dia memang dapat pekerjaan baru, atau dia punya sesuatu yang baru, entah itu alat atau kendaraan atau pakaian, atau mungkin partner ya, yang saat ini sedang dia tuju orang tersebut ya, atau barang tersebut yang dia inginkan. Kita lihat seperti apa perasaan dia kepada kamu. Satu lagi ya teman-teman ya, seperti apa perasaan dia ke kamu.
Oke, di sini ada Three of Swords. Dia merasa sakit hati terhadap kamu. Dia merasa sepertinya kamu mengkhianati dia. Dia merasa kamu sepertinya membohongi dia. Dia merasa selama ini kamu hanya mempermainkan dia. Jadi dia selalu berofiti hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang dia pikirkan negatif ya kepada kamu. Orangnya sebentar baik, sebentar berpikir negatif. Saat ini dia sangat-sangat sakit banget hatinya, entah apa yang terjadi, ya, entah apa yang sudah dia lihat, tapi dia sangat sakit hati ya terhadap mungkin perkataan kamu. Di sini ada mungkin habis bertengkar ya, dia teringat terus, ataukah mungkin ada perbuatanmu yang teringat sama dia dan membuat dia sakit, dan hingga hari ini dia tidak bisa melupakan kamu karena hal tersebut. Dan bottom of the decknya teman-teman ada Ace of Pentacles ya. Kemungkinan ada awal yang baru untuk hubungan kalian ya. Kemungkinan akan terhubung kembali, atau komunikasi lebih dulu kamu mencari dia, atau tanpa tidak sengaja mungkin di suatu urusan kalian akan bertemu. Tapi yang aku lihat ini akan ada sebuah apa ya, keadaan di mana akan ada komunikasi lagi, akan ada satu apa ya, kayak pekerjaan ya yang mungkin menghubungkan kalian. Di sini aku lihat memang tujuan dia pingin membereskan semua masalah ini. Dia pingin kamu ngomong sesuatu ke dia kalau memang mau pamit pergi ya. Dia ingin ada mungkin gini, dia pingin melangkah ya, meninggalkan segala sesuatu tentang masa lalunya adalah kamu, tetapi dia pingin ngedengerin dulu omongan kamu karena dia sangat sakit hati saat ini ya. Mungkin karena ucapan kamu, atau karena kamu tidak berbicara sesuatu membuat dia apa ya, OVT lah gitu ya, secara hal-hal negatif dia pikirin gitu. Dia ngerasa kamu mungkin punya yang baru atau apa, atau gimana, ini yang membuat dia saat ini kehilangan kamu ya. Dia tidak bisa melupakan hal ini, dia masih belum merelakan kamu pergi, masih punya perasaan yang besar terhadap kamu. Dan kalau nanti sudah bicara dengan kamu terus dia pergi ya, dia mau membenahi semua yang sudah terlewati, dan dia juga pingin ada apa ya, seperti mau memulai langkah yang baru tanpa kamu. Ini kalau dalam waktu dekat ini kamu bisa terhubung ya. Dia pingin ada obrolan, bisa menenangkan perasaan dia. Rasanya dadanya sakit banget, hatinya perih banget gitu teman-teman ya, pingin terhubung komunikasi. Tapi yang aku lihat tadi kan aku bilang ya, mungkin kamu membatasi komunikasi, atau kamu membuang kontaknya, atau kamu ganti nomor kamu. Dia sulit mendapatkan itu tanpa bicara, kalian saling berjarak secara hati, dan tempat tinggal memang sudah LDR ya. Dan di sini dia sedang mencari kamu, dan sampai hari ini belum kedapetan kamu. Mungkin memang sudah lama kalian tidak berkomunikasi ya. Ada 8 bulan, 7 bulan, dan mungkin membesarnya masalah ini ada di pertengahan atau di 2 tahun kalian menjalin hubungan ya. Kita lihat pesan semesta buat kamu. Oke, untuk zodiak apa aja? Di sini ada Gemini, ada Capricorn, Cancer, Pisces, Scorpio, ada Libra, ada Capricorn lagi, ada Sagittarius, ada Leo, ada Gemini ya, ada Virgo, Aries, Capricorn, ada Taurus, ada Gemini, Aries lagi, ada Leo, ada Aquarius, ada Cancer dan Libra. Jadi Aries dengan Leo ya yang banyak ya. Pesan semestanya apa sih buat kamu? Kita lihat pesan semestanya buat kamu. Oke, di sini ada siklus romantis baru akan dimulai. Oke, kalau kalian terhubung kembali dan kalian bicara satu
dari hati ke hati ya, komunikasi. Mungkin kamu setelah mendapatkan video dari aku ini dan mendengar dia ingin berkomunikasi, kamu ada mencari ya, mungkin ada perubahan sikap dari dia dan ada perubahan hati, kamu mulai merasakan sayang kembali ke dia atau entahlah ini. Tapi yang jelas siklus romantis baru akan dimulai atau kamu menemukan seseorang yang baru di perjalanan kamu saat ini ya. Ini pesan semestanya buat kamu dulu ya, 3 kartu. Oke, di sini ada emosi semakin tinggi. Oh yes. Mungkin kamu punya orang baru ya, dan kamu terhubung dengan dia justru tidak bisa slow ya bicaranya. Emosi, atau mungkin juga kamu yang susah ngehubungin dia, bikin kamu emosi, dan kamu dengar dari aku terus bikin kamu tambah nggak enak hati, tambah panik, tambah ya emosinya besar ya. Dan satu lagi pesan buat kamu dari hubungan ini, seseorang yang susah melupakan kamu. Buat kamu apa sih pesannya? Di sini ada harapan perubahan yang kuat ya. Jadi kamu mengharapkan perubahan yang kuat. Kamu pingin ninggalin dia ya, kamu pingin selesai gitu ya hubungannya sama dia, tetapi kamu tidak punya kekuatan untuk meninggalkan dia. Lagi-lagi kamu pun sama, terkoneksi terus ke dia, terhubung lagi ke dia ya. Kamu juga bingung, susah banget ya ngilangin energi dia, dan selalu saja keinget dia, sama seperti halnya dia gitu. Dan kita lihat ya apa yang terjadi ke depannya di hubungan kamu dan dia. Apa yang akan terjadi di hubungan kamu dan dia. Apa yang akan terjadi? Komitmen ya, komitmen kamu sedang diuji. Oke. Mungkinkah ini ujian dari Tuhan bahwa sebenarnya dia baik buat kamu, tetapi kamu yang kurang komitmennya, kepercayaannya, ataukah kamu yang memiliki masalah atau memiliki pasangan saat ini? Ataukah kamu memang yang berselingkuh? Ada orang baru lagi? Ya, seperti itu. Dan bottom of the deck-nya, klimaks yang berapi-api mulai mendekat. Jadi kamu sudah mulai gak mau mendekat lagi ke dia atau gimana? Di sini pingin berakhir aja, tetap titik. Mungkin kamu juga udah kecewa dengan yang kamu ketahui, udah infil dengan perbuatan dia, atau apa ya yang pingin kamu lakukan terhadap dia? Pembalasan kah atau ingin sesuatu yang gimana nih? Tetapi ini akan terjadi lagi koneksi dan hubungan komunikasi kamu dan dia. Di sini mungkin kamu akan ada pertemuan terakhir, atau kamu nanti akan melanjutkan dengan orang baru. Ya, setelah mengakhiri dengan dia, bertemu, bermesraan atau bagaimana, baru melanjutkan dengan orang baru. Dan ini yang membuat dia nggak terima dengan posisi dia, karena dia masih belum mau sebenarnya diputus atau dipisah dari kamu. Tapi ini energi bisa bolak-balik, entah kamu atau dia yang akan mendapatkan orang baru. Tetapi ini adalah energi yang kita tarik tadi bersama-sama, bahwa ini adalah yang susah melupakan kamu. Jadi ini adalah energi dia saat ini. Dia tidak mau ditinggal oleh kamu. Dan saat nanti kamu terhubung lagi komunikasi, misalkan kamu membukanya atau mencari dia untuk membicarakan sesuatu, atau terinspirasi dari video ini, akan ada sesuatu obrolan hati-hati. Mungkin ini akan terindikasi pertengkaran, berapi-api, kemarahan yang besar, kamu mengulas masa lalu, dia mengulas masa lalu, mempertanyakan sesuatu hal yang belum jelas, pada akhirnya kalian ribut kembali. Jangan sampai seperti itu. Kalau kalian memang masih ingin melanjutkan hubungan ini, maka sudahi apa yang pernah dilewati. Nanti kalau sudah kiranya baik di komunikasi ke depan ini, kiranya semakin ada kemesraan, lalu ada perubahan, barulah kamu di sini melakukan atau
bertanya tentang sesuatu yang pernah kalian alami, break gitu ya, saling menjauh, saling menjaga diri untuk tidak berkomunikasi, baru ditanyakan. Tapi hubungan ini diperbaiki dulu supaya tidak tersinggung, ada obrolannya. Jadi jangan langsung menanyakan sesuatu yang berat. Kalau dia yang duluan, kamu mungkin lebih banyak merayu atau meresponnya dengan baik, welas asih. Masukkan cinta kasih kamu ke dalamnya supaya tidak terjadi pertengkaran. Seperti itu. Oke, teman-teman semuanya, nih Aries ya. Ada Libra, dan kita lihat inisial dari pembacaan ini. Teman-teman semuanya, kalau ada perkataan aku dari pembacaan ini yang kurang enak di hati kamu, mohon maaf ya. Semoga teman-teman semuanya bisa memaklumi. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Teman-teman jaga kesehatan, jaga berpikir, jangan selalu sembarangan kepada siapapun ya. Kalau yang udah baik, balas kebaikannya. Kalau memang nggak mau terlalu dekat ya nggak apa-apa, asal jangan kamu lukai orang-orang yang pernah membantu kamu. Jangan menyebarkan perkataan atau aib orang lain. Misalkan kamu benci sama orang tersebut, nggak usah, diemin aja ya. Karena apa? Kalau memang betul dia jahatin kamu ngungkapin semua kesalahan dan aib dia pasti kalah, udah pasti dong gitu. Tapi kamu nanti juga akan menerima atau akan ngalamin sesuatu yang gak enak di kamu. Mendingan udah kayak gitu aja. Kalau mau ya janganlah, kalau kataku sih ya. Kamu pasti 1, 2, atau 3 bulan akan mendengar beritanya gitu loh ya, terhadap dia gitu. Dia akan ngalamin apa, kasusnya akan gimana, hubungannya akan seperti apa, atau dia akan ngalamin apa, kamu pasti akan nerima dan akan tahu. Jadi duduk santai, menikmati proses perubahan ke arah yang lebih baik. Kalau kamu mau terhubung lagi dengan orang ini, masih sayang, maka berbaik-baiklah ya. Tapi kalau sudah tidak sayang, tetap jangan membenci, jangan juga jahat ya. Tetap selalu utamakan damai ya, supaya masa depan cerah. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.